Selamat siang semua. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang konsep teori kepemimpinan dan fungsi-fungsi manajemen. Sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu 1. Andri Hasmawi Harahap, yang kedua Riki Aulia Rahman Marpaung, yang ketiga Lastiara Akmonaria Veronica Manik, dan saya sendiri Demawani Trinopilia Purba. Oke, kita sampai pada materi pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dan mengarahkan orang lain atau pihak tertentu dalam melakukan pekerjaan atau aktivitas untuk mencapai tujuan. Griffin membagi pengertian kepemimpinan menjadi 2 konsep, yaitu kepemimpinan sebagai proses dan kepemimpinan sebagai atribut. Kepemimpinan sebagai proses memfokuskan kepada apa yang dilakukan para pemimpin, yaitu di mana pemimpin menggunakan pengaruhnya untuk memperjelas tujuan organisasi bagi para pegawai, bawahan, atau yang dipimpinnya, memotivasi mereka untuk mencapai tujuan tersebut, serta membantu menciptakan suatu budaya produktif dalam organisasi. Sementara kepemimpinan sebagai atribut, yaitu kepemimpinan adalah kumpulan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Oleh karena itu, pemimpin dapat didefinisikan sebagai seorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain tanpa menggunakan kekuatan, sehingga orang-orang yang dipimpinnya menerima dirinya sebagai sosok yang layak memimpin mereka. Selanjutnya, kita sampai pada pembahasan yang kedua, yaitu tipe-tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan adalah cara yang digunakan pemimpin untuk mempengaruhi pengikutnya. Tipe kepemimpinan terdiri dari 1. Tipe kepemimpinan otoriter. Tipe kepemimpinan otoriter di mana pemimpin bertindak diktator pada bawahannya. Tipe kepemimpinan ini cenderung melakukan pemaksaan dalam menggerakkan kelompoknya. Tidak boleh ada saran maupun bantahan dari bawahan. Bawahan harus patuh dan setia secara mutlak, karena kendali penuh ada pada pemimpin. Tipe kepemimpinan otoriter biasa disebut dengan tipe kepemimpinan yang bersifat satu arah. Yang kedua yaitu tipe kepemimpinan demokratis. Tipe kepemimpinan demokratis ialah tipe pemimpin yang selalu mendahulukan kepentingan kelompok dibandingkan kepentingan individu. Pemimpin tipe ini senang menerima saran, pendapat, bahkan kritik dari bawahannya. Tipe pemimpin di dalam tipe kepemimpinan demokratis lebih menitik beratkan kepentingan kelompok dan menitik beratkan kerjasama dalam mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu tipe kepemimpinan karismatik. Tipe kepemimpinan ini memiliki daya tarik yang sangat besar untuk mempengaruhi orang lain. Maka tidak heran pemimpin memiliki pengikut yang jumlahnya besar. Sifat pemimpin dalam tipe ini merupakan karunia dari Tuhan. Pemimpin dapat dilihat dari cara mereka berbicara maupun bertindak. Yang keempat yaitu tipe kepemimpinan paternalistik. Tipe kepemimpinan paternalistik ialah tipe kepemimpinan yang memiliki sifat kebapaan. Mereka menganggap bahwa bawahan tidak bisa mandiri atau belum dewasa dan perlu dorongan dalam melakukan sesuatu. Pemimpin ini selalu melindungi bawahannya dan sering menganggap diri mereka sebagai orang yang maha tahu. Yang kelima yaitu tipe kepemimpinan militeristik. Tipe kepemimpinan militeristik ialah tipe yang memiliki disiplin tinggi dan biasanya menyukai hal-hal yang formal. Biasanya pemimpin menerapkan sistem komando dalam menggerakkan bawahannya, menggunakan pangkat dan jabatan untuk mempengaruhi bawahan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Andreas Mayarap akan melanjutkan presentasi
kelompok kami. Dan materi saya di sini pendekatan kepemimpinan. Pendekatan kepemimpinan dibagi 4. Yang pertama, pendekatan ciri atau sifat. Pendekatan ciri atau sifat ini berupa orang yang memiliki ciri atau keterampilan tertentu akan muncul dan efektif sebagai pemimpin. Dan yang kedua, mempunyai kecerdasan, kejujuran, kematangan, dan kecakapan berbicara. Dan yang ketiga, pendekatan ini menekankan pada atribut atau sifat yang ada pada pemimpin yang dapat berubah kepribadian, nilai-nilai, dan keterampilan. Dan yang kedua di sini pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku merupakan pendekatan yang percaya bahwa jika manajer fokus pada karyawan bukan pada produksi mekanistik tersebut, maka pekerjaan lebih puas dan demikian hasilnya juga lebih produktif. Dan yang kedua, banyak aspek dari kepemimpinan bukan pada sifat atau karakteristik dari pemimpin tersebut, tetapi apa yang dilakukan pemimpin dalam berbagai situasi. Dan yang ketiga, pendekatan kekuasaan. Pendekatan kekuasaan di sini ialah kapasitas untuk mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain dalam arah yang diinginkan. Yang kedua, kekuasaan digunakan untuk menjelaskan kapasitas seseorang pemimpin untuk mempengaruhi perilaku atau sikap seseorang atau lebih, ditunjuk sebagai satu pada waktu yang tertentu. Dan yang terakhir, nomor 4, pendekatan situasional. Di sini pendekatan terhadap kepemimpinan yang menyatakan bahwa pemimpin memahami perilakunya, sifat-sifat bawahannya, dan situasi sebelum menggunakan gaya kepemimpinan tersebut. Dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Wiraman Marpaung. Saya dari kelompok 3. Saya di sini akan memaparkan materi saya tentang teori-teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan adalah suatu teori yang mengidentifikasikan karakteristik atau sifat khas yang dihubungkan dengan keberhasilan seseorang pemimpin. Adapun teori kepemimpinan sebagai berikut. Yang pertama, teori sifat. Teori yang mempertimbangkan kualitas dan karakteristik pribadi yang membedakan pemimpin dan bukan pemimpin. Yang kedua, teori lingkungan. Teori ini beranggapan bahwa munculnya pemimpin-pemimpin itu merupakan hasil dari waktu, tempat, dan keadaan. Yang ketiga, teori kepribadian. Teori yang berusaha untuk mengidentifikasikan karakteristik atau sifat-sifat khas yang dihubungkan dengan keberhasilan seorang pemimpin. Yang keempat, teori humanistik. Teori ini lebih menekankan pada prinsip kemanusiaan yang biasanya dicirikan dengan adanya suasana saling menghargai dan adanya kebebasan. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Lastiara Akunaria Veronica Manik. Saya akan melanjutkan presentasi kami dan saya akan membahas tentang fungsi-fungsi manajemen. Arti dari fungsi manajemen itu sendiri adalah rangkaian kegiatan dalam manajemen untuk mencapai tujuan. Jadi di sini rangkaian kegiatan dijalankan berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya. Ada 4 fungsi manajemen, yaitu yang pertama adalah perencanaan atau planning, yaitu upaya yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam menetapkan tujuan dan strategi yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan suatu organisasi tersebut. Dalam pelaksanaannya, fungsi perencanaan mempunyai kegiatan sebagai berikut. Yang pertama adalah menetapkan tujuan atau target, di mana setiap organisasi harus menetapkan target seperti apa yang ingin dicapai melalui serangkaian kegiatan. Yang kedua adalah merumuskan strategi. Dalam setiap pencapaian, pasti ada cara atau strategi yang dibuat. Begitupun halnya dengan merumuskan strategi di dalam perencanaan ini.
Yang ketiga adalah menentukan sumber daya yang diperlukan. Sumber daya yang dimaksud di sini adalah seperti sumber daya manusia seperti tenaga kerja dan sumber daya lainnya yang berasal dari alam. Yang keempat adalah menetapkan standar keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Fungsi yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing, yaitu upaya yang dilakukan oleh suatu organisasi bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan didesain dalam sebuah struktur organisasi. Kegiatan-kegiatan dalam pengorganisasian adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas, dan menetapkan prosedur yang diperlukan. Yang kedua adalah menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Yang ketiga adalah kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kerja. Dan yang keempat adalah kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat, di mana di sini tenaga kerja ditempatkan pada bidangnya masing-masing sesuai dengan kemampuan masing-masing. Fungsi yang ketiga adalah directing atau pengarahan, yaitu kegiatan memberikan instruksi, perintah, dan petunjuk ke orang lain, serta memotivasi semua pihak agar menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran. Adapun kegiatan dalam directing yaitu yang pertama adalah mengimplementasikan proses kepemimpinan, membimbing dan memberi motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Yang kedua adalah memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. Dan yang ketiga adalah menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Fungsi yang keempat yaitu fungsi pengawasan atau controlling. Yang dimaksud dengan pengawasan atau controlling itu sendiri adalah proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan dan diorganisasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Adapun kegiatan dalam pengawasan adalah yang pertama, mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang ditemukan. Dan yang ketiga adalah melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait pencapaian tujuan atau target tersebut. Sekian dari saya.